pelihara kami, berkati kami sejauh ini. Tidak lain Tuhan untuk menggenapkan apa yang menjadi isi hati dan agendamu dalam kehidupan kami. Pakailah bibir mulut lidah hambamu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hatimu atas setiap generasi muda yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak muda ini. Engkau cinta mereka Tuhan. Biarlah malam hari ini Engkau limpahkan isi hatimu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Kita yang siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Mari bersama-sama kita katakan. Katakan haleluya. Yes, amin, 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 amin. Silakan duduk teman-teman muda, generasi muda di tempat ini, di Pondok Pemulihan yang bergabung malam hari ini. Saya percaya satu kehormatan, satu kesempatan yang baik buat kita untuk kita bisa berkumpul malam hari ini. Amin. Gak usah perlu kenalan-kenalan lagi ya, karena saya diberi waktu cuma 30 menit, nanti kemakan 30 detik untuk perkenalan. Karena 30 detik berharga bagi saya. Yang penting saudara kenal Tuhan, gak penting kenal saya. Amin. Mari siapkan Alkitab saudara atau operator boleh bantu saya. Yesaya 60, kita akan baca Yesaya pasal 60. Terima kasih sudah mengambil tema ini. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita akan baca. Tetapi nanti operator siapkan saya nanti ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai ayat 18 nanti saja. Kalau nanti saya suruh tampilkan boleh ditampilkan. Tapi sekarang mari kita lihat Yesaya 60 ayat 1, 2 dan 3 walaupun di tema saudara. Saudara kasih ayat yang pertama tetapi ayat 1 ini tidak akan pernah bisa dipisahkan dari ayat 2 dan ayat 3-nya. Itu sebabnya izinkan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dari ayat 1, 2 dan ayat 3. Kalau sudah dapat mari kita baca ketiga ayat ini sekaligus. Hitungan yang ketiga baca dengan kuat. Baca dengan suara anak muda bukan suara opa oma. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Katakan haleluya dulu. Teman-teman, kita harus berhenti melihat ayat-ayat Alkitab ini hanya sebuah tulisan-tulisan atau sejarah. Tapi ayat-ayat ini adalah merupakan isi hati Tuhan yang harus kita pahami dengan baik malam hari ini. Ayat yang kita baca barusan ini bukan hanya sekedar sebuah sejarah yang pernah ditulis oleh seorang nabi namanya Yesaya. Tetapi kalau kita melihat situasi kondisi hari-hari ini, bahwa kita sedang berjalan menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 60 ayat 1, 2 dan 3. Di ayat 1 dikatakan begini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Untuk kita bisa mengalami terang, untuk kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan, itu harus dimulai dari kita bangkit. Katakan bangkit. Ucapkan sama-sama, gak ada pilihan lain. Yang di belakang belum ngomong, gak ada pilihan lain. Saya harus bangkit. Pertanyaannya, kenapa engkau harus bangkit? Bangkit yang dimaksud di sini bukan duduk berdiri. Tapi rohmu harus bangkit. Hasratmu untuk mencari Tuhan, mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan harus bangkit. Kenapa? Karena kita sedang berada di situasi yang sangat krusial. Engkau generasi Gen Z ini adalah final generation. Generasi akan melihat satu perbuatan penggenapan Tuhan yang dahsyat. Karena di ayat 2 bilang begini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita mengetahui yang namanya hukum sebab akibat. Di ayat yang pertama Tuhan berkata kepada kita malam hari ini, bangkitlah. Emang kenapa kalau saya nggak bangkit? Kenapa saya kalau tidur aja menjalani hidup sesuka hati saya? Sebab, nah ini ayat 2-nya
menjadi alasan yang mau kita harus pahami. Kenapa kita nggak boleh lagi menjalani hidup kita sebagai anak muda dengan suka-suka hati kita. Ini bukan soal hidup-hidup saya, uang-uang saya, kerja-kerjaan saya, mau apa ya terserah saya. Nggak bisa begitu lagi. Karena Alkitab bilang begini, sebab sesungguhnya kegelapan sedang menutupi bumi. Kegelapan yang dimaksud di sini teman-teman bukan berarti matahari sudah tidak terbit. Bukan. Pernah dengar beberapa tahun yang lalu Pak Presiden Jokowi berkata, ekonomi dunia akan mengalami yang namanya krisis. Kita sedang memasuki gelap signifikan. Pernah dong? Pernah dengar itu ya? Nah, kita bisa melihat rentetan yang terjadi hari-hari ini. Terlalu sempurna untuk kita bilang bahwa situasi peristiwa yang kita sedang lihat di seluruh dunia hari-hari ini adalah sebuah kebetulan. Pertama-tama Indonesia, Jakarta yang beberapa minggu yang lalu demo besar. Ya kan? Sebenarnya sudah ada demo-demo sebelumnya. Yunani udah krisis. Kemudian apalagi itu sebelum masuk di Indonesia. Setelah kita demo, Nepal, Thailand, Inggris, Perancis. Bahkan sebelum itu Israel yang tadinya perangnya cuma Hamas. Kemudian merembet perang dengan Iran, perang dengan Qatar. Nggak tahu habis itu perang kemana lagi. Semua meramalkan saudara bahwa perang dunia ketiga akan segera terjadi. Sebenarnya kalau kita melihat semua situasi yang terjadi ini, kita nggak perlu kaget. Ini membuktikan bahwa Alkitab yang kau punya itu tidak pernah bisa dibantah oleh apapun. Ekonomi akan mengalami kehancuran, krisis akan terjadi di mana-mana. Situasi makin sulit yang mencetak orang-orang bahkan termasuk anak-anak muda menjadi generasi yang semakin cinta diri sendiri, cinta dunia, cinta uang. Buat mereka tujuan saya hidup adalah meraih sukses dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli lagi apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan dalam hidup saya. Inilah yang menjadi akar penyebab persoalan yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dan Alkitab bilang begini, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa atau bangsa-bangsa. Tolong jawab saya, bangsa atau bangsa-bangsa? Apakah kita sudah bisa melihat bahwa hal-hal ini mulai digenapi? Bahkan sudah terjadi. Semua negara sedang menyatakan bahwa negara mereka sedang tidak baik-baik saja. Nah, ketika hal ini terjadi, ada satu janji Tuhan atas kita. Kita sebagai orang percaya harus bangkit. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita tidak bangkit, maka terang yang diperlukan oleh bangsa-bangsa ini nggak bisa mereka nikmati. Karena sesungguhnya bahwa Tuhan dirikan gereja 2000 tahun lebih yang lalu bukan hanya sebagai institusi keagamaan. Kita gereja Tuhan tidak dipanggil hanya untuk kumpul-kumpul, praise and worship, nyanyi-nyanyi, terlalu dangkal, terlalu cetek kalau tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk itu. Tapi sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku. Dan alam maut tidak bisa menguasainya. Gereja diberikan otoritas, diberikan fungsi tanggung jawab untuk mengubah bumi. Apa yang kamu ikat akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Tapi kalau gerejanya sedang tidur, gerejanya sedang saudaraku loyo-loyo. Dia nggak pernah mengerti untuk apa dia Tuhan panggil sebagai gereja. Habis sudah. Karena sesungguhnya bangsa-bangsa ini menggantungkan nasib harapannya kepada kita orang Kristen, orang percaya gereja Tuhan. Kok gak ada yang amin ya? Dari mana saya tahu? Ayat 3-nya bilang begini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan di ayat 3 dikatakan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi bangkit yang dimaksud di sini bukan sekedar kita yang tadinya nggak setia ibadah jadi rajin datang ibadah. Bangkit yang dimaksud di sini tidak lagi hanya berbicara sekedar yang tadinya kalau kita nyembah tepuk tangan loyo-loyo. Oh sekarang tepuk tangannya, nyembah Tuhannya jadi semangat. Good untuk semua itu. Tetapi bukan itu alasan bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang. Coba lihat ayat ini ngeri loh teman-teman. Tuhan punya janji atas kita, atas gerejanya. Apa janjinya? Bahwa bangsa-bangsa
berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja di sini huruf kecil. Jadi ini bukan Raja Yesus Kristus. Ini adalah para penguasa-penguasa, para sultan-sultan. Ada yang menjadi raja, pemangku-pemangku kepentingan di dunia bisnis, di dunia politik, di dunia apa saja. Tuhan berkata, saatnya akan tiba. Raja-raja ini suka entah terpaksa harus datang. Kenapa? Karena di semua keadaan tidak ada terang. Tidak ada jawaban, semuanya panik. Semuanya, tahukah kita bahwa semua orang lagi takut semua ini. Karena nggak tahu ini masih bisa makan nggak, bagaimana masa depan. Lapangan pekerjaan ditutup, PHK di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia. Anak-anak kuliah mereka boleh lulusan cum laude, tapi bingung nanti kalaupun aku lulus di wisuda dirayain. Ada pekerjaan gak buat saya? Semuanya sedang takut, semuanya sedang panik. Tetapi ada satu hal yang akan Tuhan kerjakan atas setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Apa itu? Terang Tuhan bercahaya atasmu. Nah, ketika semua orang panik, semua orang gelisah, semua orang khawatir, tetapi ada sekumpulan orang percaya yang menamakan dirinya gereja. Mereka berkata, enggak. Kami tidak hidup dari sistem dunia. Kami tidak hidup dari apa yang dunia bisa tawarkan. Tapi kami hidup dari apa yang Tuhan bisa katakan dalam hidup kami. Mereka tetap sukacita, mereka tetap terpelihara. Karena percayalah, kita akan mengalami krisis yang sama. Kita akan mengalami masa sulit yang sama. Tetapi yang anehnya adalah ketika semua orang rebah, terpuruk. Pemazmur berkata, walaupun 1000 rebah di kirimu, 10.000 rebah di kananmu, tapi khusus buat saya dan kau, Alkitab bilang kita akan tetap berjalan dengan lurus. Dan orang akan lihat, wow, kenapa bisa? Kenapa bisa? Itulah yang menjadi alasan raja-raja mau datang. Kenapa para raja-raja ini gak tertarik datang ke tempat seperti ini? Saudara sudah mengerti yang saya maksud raja-raja ya? Bos-bos besar itu yang ada di kota ini. Kenapa mereka nggak tertarik datang seperti ini? Karena mereka menganggap bahwa gereja nggak lebih daripada sekedar institusi keagamaan belaka. Kalau apa? Coba kalau kita perhatikan, apa yang membuat raja ini mau tertarik? Kalaupun dia harus sampai datang ke rumah Tuhan, itu karena hanya satu alasan. Ada yang dia temukan atas gerejanya yang gak dia temukan di tempat lain. Kira-kira apa itu? Apa yang membuat raja-raja itu datang? Apakah fasilitas gereja? Kalau hanya kita membanggakan fasilitas ini, dia bilang tai kuku. Aku bisa bangun 100 kali lebih mewah dari ini. Apa yang kira-kira membuat mereka mau datang? Kalau kita bilang, oh kami punya acara yang luar biasa. Dia bilang, aku bisa bikin acara ngumpulin orang ribuan lebih banyak dari kamu. Lebih entertain dan lain sebagainya. Tetapi janji Tuhan bilang, bangsa-bangsa, raja-raja akan datang. Kayaknya gak ada yang amin ini. Mungkin teman-teman berkata, terlalu ketinggian khotbahmu Pak Pendeta. Bukan itu yang kami harapkan untuk kami dengar malam ini. Bukan saya yang ketinggian, kita yang sudah terlalu kerendahan selama ini. Tuhan menjanjikan bahwa satu waktu raja-raja ini harus datang. Kenapa mereka harus datang? Karena mereka melihat ada sekumpulan orang bukan hanya sekedar bermain agama. Kita bukan hanya sekedar teman-teman datang untuk nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah. Tetapi dia mendapati dalam kehidupan kita sehari-hari terang Tuhan itu nyata. Bilang sama-sama nyata. Karena ayat yang kedua bilang begini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi di saat itu terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi apa? Nyata. Jadi yang dimaksud kemuliaan Tuhan nyata di sini bukanlah hanya sekedar praise and worship yang bikin kita merinding-merinding. Karena apa? Orang nonton konser Michael Jackson dan artis itu merinding-merinding juga. Kadang-kadang kita sudah tidak bisa bedakan mana hadirat acara, mana yang betul-betul hadirat Tuhan.
Apalagi kalau kita mainkan peralatan musik yang minor-minor dikit. Bulu kuduk merinding. Gitu kan? Tetapi yang menjadi ukuran para raja-raja ini mau datang adalah karena ternyata di luar hari Minggu dia amati kehidupan kita sehari-hari. Dia amati bagaimana engkau menjalani hidupmu di kampus. Dia amati kita bagaimana kita bekerja. Mereka penasaran, benar karakternya berbeda. Benar kelakuannya berbeda. Benar dia bilang dia mahasiswa tapi nggak sama dengan mahasiswa yang lain. Satu waktu tidak bisa tidak ketika semua orang panik. Semua orang khawatir. Semua orang berlomba-lomba bagaimana cari keselamatan sendiri. Sikut sana, sikut sini. Tetapi para raja-raja ini melihat ada sekumpulan orang-orang yang tetap menjalani hidupnya sesuai dengan kebenaran. Hidupnya terus penuh dengan kasih. Tekanan krisis yang ada tidak pernah mengubah jati dirinya. Siapa dia di gereja, dengan siapa dia Senin sampai hari Sabtu, di rumah, di kampus, di pekerjaan, sama. Kita tidak punya kepribadian ganda. Kita hidup apa adanya. Inilah janji Tuhan bahwa saatnya akan tiba. Terang Tuhan akan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Kita tidak lagi boleh hanya sekedar menjadi generasi yang banyak tahu firman. Tapi gak pernah ngalami firman yang kita tahu. Kalau ditanya, siapa di sini yang sudah orang Kristen, sudah pelayanan, pasti semua kita angkat tangan. Tetapi bukan itu lagi teman-teman ukurannya. Ukurannya supaya kita bisa menjadi perahu penyelamat atas masa yang genting ini. Setiap kali kita baca berita tiap pagi, gak ada lagi yang bisa membanggakan, membesarkan hati loh. Aware dengan semua ini. Kita hidup di hari-hari yang terakhir. Kita tidak hidup di keadaan yang sedang baik-baik saja. Keadaan 10-20 tahun yang lalu udah gak sama. Engkau berada di generasi yang berat. Jangan hidup hanya untuk sekedar bangun pagi, pergi sekolah, pergi kuliah, kerja, cari duit. Dan kau gak pernah tahu apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Sehingga dia selamatkan kita, dia panggil kita. Aduh, habis kita. Padahal dari awal rencana Tuhan adalah Tuhan persiapkan kita gerejanya sebagai kartu trufnya. Sebagai penyelamat. Kenapa? Karena orang mau pergi ke bangsa manapun sama. Orang yang punya duit, orang yang punya kripto, orang yang punya aset. Sebutkan saya semuanya. Enggak ada tempat yang aman di bangsa, di dunia ini. Mengapa? Saudara masih percaya enggak Alkitab ini? Ini bukan dilaporkan oleh Cepos. Ini dilaporkan oleh firman, oleh sorga. Bahwa saatnya pasti tiba. Apa saatnya? Bahwa kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Semua pemimpin-pemimpin bangsa rapat demi rapat. Ada yang rapat ini, ada yang rapat Liga Arab, ada yang rapat ASEAN, ada yang rapat G20. Semuanya apa? Kenapa mereka rapat-rapat? Karena mereka tahu keadaan dunia sekarang tidak baik-baik saja. Tapi kita, gereja Tuhan, seharusnya keadaan ini buat kita menjadi baik-baik saja. Katakan haleluya. Jadi kalau dunia makin gelap, dunia makin kelam, saya mau bilang begini, bagus. Kenapa? Karena masa depanmu adalah kegelapan. Telan dulu sebentar. Wah, ini sesat ini pendeta ini. Belum, tidak, saya tidak sesat. Alkitab bilang kita adalah generasi bintang. Kita adalah terang dunia. Engkau digambarkan seperti bintang yang bersinar terang. Betul enggak? Pernah lihat bintang muncul siang hari? Pernah lihat bintang muncul siang hari? Tidak pernah. Bintang itu bisa menunjukkan jati dirinya. Bintang itu bisa menunjukkan destininya sebagai sebuah bintang diciptakan. Waktu kapan? Waktu malam. Waktu gelap. Kalau bintang bisa ngomong, dia bilang begini, tolong beri saya gelap. Kalau suasana terang terus, bintang nangis. Kenapa? Karena bintang itu takdirnya adalah kegelapan. Jadi ketika semua situasi sulit, masa krisis, bahkan di awal di intro, saya langsung menggebrak dengan sebuah pernyataan. Bahwa kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Harusnya saudara yang dengar, gak boleh takut.
Kalau engkau takut berarti jangan-jangan saudara gelapnya. Halo. Tapi kalau kita adalah betul-betul orang percaya yang sudah lahir baru, yang sudah tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ketika dunia makin gelap, tambah gelap, tambah gelap, tambah krisis, kita berkata yes, amin. Kenapa? Karena di saat kegelapan itulah engkau sebagai bintang akan dimunculkan Tuhan menjadi jawaban. Bilang sebelah kanan kirinya, kamu bintangnya bukan gelapnya. Dari tadi diam-diam melulu, amin. Kasih saya Efesus pasal yang kelima teman-teman. Waduh, ini saya dikejar waktu nih. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 18. Apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya diulangi lagi oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara kepada jemaat Tuhan di Efesus. Coba kita lihat Efesus pasal yang kelima ayat 14 mulai 2-3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus bercahaya atas kamu. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18 terakhir. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 14 bilang begini. Tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu, engkau belum tahu apa yang saya maksudkan. Ayat 14 bilang begini. 2-3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas. Jadi untuk kita bisa menerima cahaya Kristus yang artinya janji Tuhan, kemuliaan Tuhan, penggenapan janji-janji Tuhan. Kita harus saudaraku bangun dulu. Bukan hanya sekedar bangkit. Bagaimana mau bangkit? Bangun aja kagak. Setuju gak? Makanya Paulus lebih pertegas dikatakan dia datang untuk melengkapi apa yang Yesaya ngomong. Bangunlah. Jadi kalau disuruh bangun berarti gereja Tuhan di Efesus sedang tidur. Lah ini kan surat Rasul Paulus ditujukan bukan kepada orang yang non percaya. Ini surat Rasul Paulus ditujukan kepada orang Kristen yang sudah lahir baru kayak saudara yang basaro-basaro tadi. Untuk apa? Bangun. Bangkit. Jadi bangun dulu baru bisa bangkit. Bangun dari mana? Dari tidurmu. Sebab apa? Kamu udah tertidur, bangkit dari antara orang mati. Orang mati di sini bukan orang mati yang dibuper sana. Ini adalah sekumpulan orang-orang yang menamakan dirinya gereja, yaitu Efesus, pelayan-pelayan Tuhan. Tapi sesungguhnya mereka mati rohani. Mereka tidur secara rohani. Nah Tuhan mau kita hari ini harus bangkit. Jadi apa yang dimaksud tidur di sini? Tidur yang dimaksud di sini adalah hilang kesadaran. Orang tidur itu kan gak sadar. Betul gak? Dia tidak sadar kalau pencuri sudah ambil televisi. Dia tidak sadar kalau pencuri sudah ambil hartanya. Sama. Banyak kita karena kita tidur rohani. Kita tidak sadar bahwa iblis sudah ambil potensi-potensi kita. Kita asik scroll handphone sampai terikat dengan handphone. Tanpa handphone kita udah gak bisa sukacita, otak kita mandek. Dari scroll handphone mulai terlibat ke hal-hal yang bersifat pornografi. Makanya banyak anak-anak muda di gereja kudus tapi di luar kudus. Kristen tomat, Minggu tobat, Senin Sabtu kumat katanya begitu. Ada orang di sini. Tanpa sadar bahwa kita berpikir begini, alah Pak di zaman sekarang ini semua anak muda juga lakukan hal yang sama. Yes betul, tapi seharusnya tidak dengan kita. Karena saat kita tertidur, kita tidak sadar. Kita terikat ini, kita kecanduan game, kita kecanduan ini. Sesungguhnya potensimu sudah tercuri oleh iblis di situ. Padahal sesungguhnya Alkitab bilang, di rahim ibumu aku sudah tenun kamu, aku sudah pilih kamu, aku titipkan kemampuan-kemampuan ilahi. Efesus 2 ayat 10 bilang, engkau adalah buatan tanganku, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik.
Tapi karena generasi ini udah gak bisa lagi hidup tanpa games, tanpa handphone, tanpa TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Mereka gak sadar bahwa potensi mereka tercuri. Sehingga yang Tuhan punya atas generasi anak mudanya adalah anak muda yang loyo. Kalau di gereja loyo, menyembah Tuhan loyo. Kenapa kamu loyo? Enggak, memang pembawaan saya begini Pak Pendeta. Begini. Saya kan bukan pendeta. Kalau Bapak ya, orang itu bilang loyo. Enggak bisa begini. Tapi begitu nonton bola, nonton Persipura. Gol! Ada semangat dia. Ada orang di sini. Ya kan? Kalau di gereja nyembah Tuhan angkat tangannya berat. Kayak ada galon 3 galon yang pegang tangannya. Dia bawaannya. Kenapa? Udah gak selera dengan hal rohani. Dengar khotbah udah lihat, lama kali ini pendeta ini. Jam berapa ini selesainya ini? Karena apa? Karena dia udah tahu ada mainan lain yang lebih seru di rumah. Apa itu? Scroll HP-nya, gamesnya. Kalau di gereja udah gak bisa. Wah, menyala. Tapi gue begitu dengar lagu Tabola balik, langsung ikut tabola balik dia po otak saudara. Bilang sebelahnya, kau ketawa karena kau pengalaman, kasih tahu dia. Bertobatlah, tanda-tanda telah nyata, kasih tahu dia. Haleluya. Amin. Oke. Kau ketawa tapi hatimu harus ngukur di sini. Ada orang di sini bangun dari tidurmu. Bangun. Dengar saya. Setuju nggak kalau saya harus ngomong, kalau saya bilang begini. Bahwa orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin pelayanan bisa mengalami tidur secara rohani. Waduh Pak, bagaimana itu? Saya nggak bilang bahwa ke gereja melayani itu nggak penting. Artinya dari sini kita sadar bahwa udah pelayanan rajin ke gereja aja bisa tidur loh rohaninya. Apalagi kalau saudara nggak berkumpul di rumah Tuhan. Coba kita lompat sebentar sedikit ya. Aduh, nanti kalau saya kelewatan, gak apa-apa lah ya, lewat 5 menit. Saya udah telepon gembala saudara Pak Sumiran tadi. Saya bilang saya punya urusan untuk anak-anak muda Bapak. Siap Pak Gembala, mainkan dia bilang kok. Jadi yang tadi kasih kode saya sudah langsung jalur paling atas. Kau mau bilang apa? Zakaria pasal 4. Zakaria pasal 4 ayat 1. Zakaria pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan 4. Zakaria pasal 4, agak lama operatornya karena ini kitab jarang ditampilkan. Zakaria pasal 4 ayat 1, mulai. Oh belum, oke, 2, 3. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, terus apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ayat yang ketiga, dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Ayat yang keempat, lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah artinya semua ini Tuanku? Kembali ke ayat yang pertama. Saya jelasin sedikit. Siapa ini Zakaria? Seorang nabi. Ini bukan hanya hamba Tuhan, PDP, PDM. Oh ini di atas itu. Ini bukan pendeta kaleng-kaleng. Nabi bilang, nabi. Tanya sebenarnya, kok nabi bukan? Nah ini nabi nih. Zakaria adalah seorang nabi yang hidup di masa zaman bangsa Israel, di mana surat-suratnya banyak untuk membangkitkan orang-orang Israel ketika di masa pembuangan. Jadi ini nggak main-main. Perannya dia sebagai hamba Tuhan ini adalah orang yang berinteraksi terus dengan Tuhan. Artinya dia lebih dari sekedar WL. Dia lebih dari sekedar pembicara gembala sidang. Tapi sih lihat ayat yang pertama. Untuk menegaskan pernyataan saya di awal. Bahwa setuju nggak saudara bahwa orang yang rajin pelayanan, orang yang rajin gereja bisa tidur rohaninya. Saya harus bilang sama teman-teman bahwa semua yang kita ada di sini yang pelayanan ini tidak menjadi jaminan kita sedang mengalami kebangkitan rohani.
Perhatikan ayat yang pertama dikatakan begini, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku. Jadi ini malaikat datang langsung kepada nabinya Tuhan. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkannya dari. Jadi sebenarnya ini Zakaria tidur atau enggak? Dibangunkannyalah aku. Jadi malaikat ini membangunkan Zakaria seperti seseorang yang dibangunkan dari. Jadi sebenarnya Zakaria tidur enggak? Secara jasmani dia enggak tidur. Tapi yang tidur di sini siap apanya? Rohaninya. Lihat, sekelas Zakaria, sekelas, bukan lagi gembala sidang ini ya. Sekelas sekali berhamba Tuhan enggak kaleng-kaleng ini. Bisa aware, dia enggak aware. Kalau sesungguhnya dia sedang mengalami tidur rohani. Kematian rohani. Nah, bagaimana kita mau bangkit? Bangun aja enggak. Kita hanya berputar-putar dari satu acara ke acara, ke acara, ke acara, ke acara, ke acara. Kita merindukan Papua bangkit, generasi Papua bangkit. Sebelum Papua bangkit, kau dulu yang harus bangkit. Saya dulu yang harus bangkit. Kebangkitan itu bukan produk dari sebuah acara. Kebangkitan bukan berasal dari produk dari sebuah night worship. Percayalah, saya punya pengalaman panjang bikin barang-barang begini. Bertahun-tahun kami berpindah dari satu night worship. Segala metode kita pikirkan, segala bentuk komunitas. Oh mungkin kalau kita bikin begini anak-anak muda jadi mau datang, jadi kumpul. Oh kita bikin di hotel, kita bikin penjangkauan di sekolah, bikin begini. Sesaat sepertinya kita happy, bangga, tinggi dia. Tapi ada momen di mana ketika mereka sudah familiar dengan semuanya. Lambat laun, gembos lagi saudara. Kita bangun lagi, naik lagi. Training para pemimpin, kita share dari hati ke hati. Oh apa yang harus kita lakukan? Kita evaluasi dari malam demi malam, dari rapat ke rapat. Naik sebentar, turun lagi. Sehingga kita melihat kok kita muter-muter di sini doang ya. Ada apa? Di sini kita baru paham, saya baru paham. Bahwa kebangkitan bukan hasil dari sebuah acara. Tapi kebangkitan adalah hasil dari sebuah tiap-tiap pribadi mengalami perjumpaan secara personal dengan Tuhan. Engkau masih mengalami Tuhan nyata di kamar doamu sehari-hari. Engkau masih mengalami realita Tuhan nyata ketika engkau di kampus. Engkau masih bisa ingat, oh Tuhan hadir di sini. Ada banyak anak muda, dia hanya sadar Tuhan itu ada kalau di gereja, kalau di night worship. Begitu di kampus, ngomongannya langsung ikut dengan teman-teman yang ada di situ. Bukan itu kebangkitan. Itu cuman agama, kita cuman bermain agama. Dan saya mau bilang, raja-raja tadi udah bosan dengan agama. Karena kalau kita bicara agama, semua agama di Indonesia mengajarkan yang baik kok. Termasuk agama Kristen. Tetapi Yesus tidak datang untuk agama. Yesus datang untuk memberikan sebuah jalan hidup yang berbeda. Apa itu jalan hidup kita? Ada anak-anak muda yang masih punya api. Ada anak-anak muda yang masih punya hasrat. Ada anak-anak muda yang masih punya semangat. Semangat untuk apa? Bukan hanya sekedar semangat untuk sukses. Tapi semangat untuk mencari Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan hidup ini cuma sekali. Tuhan hidup ini cuma sekali. Aku hidup bukan hanya untuk mengejar sukses. Karena kalau aku pun sukses masih banyak orang yang lebih sukses daripadaku. Percayalah, waktu kita nanti pulang kepada si empunya hidup. Tuhan gak pernah tanya kok. Kau lulusan apa? S1, S2, S3, S-teler? Gak ada yang ditanya. Waktu nanti kita pulang sama si empunya hidup, Tuhan gak tanya. IP-mu berapa? IQ-mu berapa? Gak ada. Waktu kita pulang sama si empunya hidup, Tuhan gak tanya kok. Terakhir rumahmu ukurannya berapa? Gajimu berapa? Gak ada yang ditanya. Tapi kalaupun ada satu pertanyaan yang akan ditanya sama kita adalah mana buah-buah kehidupan. Sehingga aku kasih kau umur, aku kasih kau potensi, mana benefitmu untuk kerajaan Allah. Itu yang Tuhan tanya.
Nah, untuk kita bisa punya benefit bagi kerajaan Allah, kita harus bangkit. Bilang, saya harus bangkit. Bagaimana caranya bangkit? Jangan hidup hanya terfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Tetapi engkau harus mengerti Allah yang adalah roh itu. Yohanes 4 bilang, Allah itu roh. Jadi banyak hal yang terjadi di dalam dunia alam semesta ini yang kau nggak bisa lihat. Tetapi karena kau nggak bisa lihat bukan berarti itu nggak real. Itu jauh lebih real. Makanya di kitab Efesus 4 tadi, Efesus 5 tadi bilang begini. Janganlah kamu bodoh. Janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Janganlah kamu bodoh. Bilang, jangan bodoh. Ini surat Paulus ini dikirim kepada jemaat di kota Efesus. Di mana kota Efesus adalah waktu itu seperti bukan metropolitan, megapolitan. Pusat kebudayaan, pusat pendidikan, pusat peradaban adanya di Efesus. Yang anehnya, Paulus bicara soal pintar dan bodoh buat orang-orang cendekiawan, intelektualis, terpelajar di Efesus. Artinya pintar bodoh bagi Tuhan tidak ada urusannya dengan gelar sertifikatmu. Engkau boleh ngaku aku S3 Pak, aku doktor Pak. Tapi kalau engkau nggak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan di waktu-waktu terakhir ini. Sorry to say, engkau orang paling bodoh sedunia. Engkau boleh mengaku Pak, aku dari keluarga susah, aku nggak punya kesempatan untuk mengejar pendidikan. Ibuku cuma SMP, aku cuma lulus SMP. Tapi kalau dalam hidupmu engkau terus berusaha mencari tahu. Di waktu yang terakhir ini, di hidup yang singkat ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku? Saya mau bilang engkau orang paling pintar sedunia. Katakan haleluya. Karena itu tadi Tuhan gak pernah tanya gelar pendidikanmu apa. Bukan saya bilang habis itu kita gak usah sekolah, bukan. Tetapi sekolah, kampus sebenarnya adalah ladang pelayanan kita. Untuk kita memanifestasikan kehidupan Kristus di tengah-tengah dimanapun kita berada. Itu sebabnya Alkitab bilang begini. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah. Efesus 5 ayat yang ke-15 tadi. Efesus 5 ayat yang ke-15 bilang begini. Mari sama-sama baca. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah. Hari-hari ini kalau ada hal yang harus kamu perhatikan, lebih daripada handphonemu, lebih daripada rekening tabunganmu, lebih daripada laporan hasil semestermu. Tapi kalau ada yang harus kamu perhatikan di saat-saat krisis sulit ini adalah bagaimana kamu hidup. Kalau saya tanya, siapa yang hidup di sini? Tolong angkat tangannya, yang masih hidup. Angkat tangan. Yang gak angkat tangan, angkat kaki kalau begitu. Semua hidup? Kalau saya tanya, siapa yang hidup di sini? Ya semua pasti angkat tangan. Kalau gak hidup gak bisa aku datang ke sini Pak Pendeta. Tetapi Alkitab begini, perhatikan bukan soal hidup. Tapi bagaimana kamu menjalani hidup. Kita pelayanan, kita mengaku kita orang Kristen percaya. Tapi kalau sehari-hari perjalanan hidup yang kita jalani tetap kompromi dengan ketidakbenaran. Nah inilah yang menjadi korban akhir zaman teman-teman. Tapi kalau ada hal yang harus kita perhatikan adalah perhatikan. Ketika engkau bangun pagi, apa yang pertama kali saudara cari? Ketika saudara diperhadapkan kepada tantangan, godaan-godaan dari anak-anak muda yang tidak tahu kebenaran, bagaimana apakah kamu bisa tetap berkata Tuhan sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Nah kalau kita masih jatuh bangun, persekutuan kita Senin Kemis, nah kehidupan seperti inilah yang harus kita bangun. Kita harus keluar. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, hari-hari ini adalah jahat. Bilang hari-hari ini adalah jahat. Ini yang terakhir poin saya, ini yang terakhir. Percayalah, habis ini kita akan doa. Kata jahat di situ, itu kalau dalam bahasa Yunaninya dipakai kata kronos. Bilang kronos.
Dari kata kronos kita bisa mendapat kata kronologi. Sorry. Kata waktu. Bukan kata jahat, kata pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu di situ bukan ditulis dengan kata kronos, tapi kata kairos. Paham sampai di sini? Pernah dengar kata kairos? Apa itu kairos? Waktunya Tuhan. Di mana waktunya Tuhan itu bukan waktu yang linier, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kronos, itu waktunya manusia yang linier, yang bisa dihitung. Tapi kata waktu di sini adalah kairos, di mana kairos ini enggak selalu datang. Ya, tapi kalau dia pas datang, kau harus cepat ambil. Kau harus cepat responi. Karena biasanya kalau kairos Tuhan datang, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan untuk memanggil engkau, membuat engkau turning back, balik gitu. Halo, ada orang di sini? Dan seringkali kairos Tuhan itu datang saat kita mengalami situasi yang sulit. Situasi yang jahat, situasi yang tertekan. Makanya Alkitab bilang pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat dalam King James Version yang nanti saudara baca, itu ditulis dengan kata evil days. Dari kata evil days kita tahu satu oknum yang namanya devil. Devil itu pelakunya, evil itu hasil kerjaannya. Devil itu apa? Setan, iblis. Betul enggak? Bisa ikutin sampai di sini? Jadi kalau saudara merasa begini, aduh kok saya sedang mengalami tekanan Pak Pendeta. Walaupun tadi kita nyanyi, datanglah dan bertahta, kuat dan itu karena di gereja aja. Tapi nanti aku pulang di kos sebenarnya hari-hariku sulit, hari-hariku tertekan. Aku gak tahu orang tuaku di kampung masih bisa makan gak, ini masih lanjut kuliah gak, dan lain sebagainya. Ada kabar baik buat saudara. Kalau itu yang sedang kau alami, kairos Tuhan datang dalam hidupmu. Untuk engkau berbalik. Amin. Pernah gak dengar cerita-cerita orang begini? Dulu aku pernah mau mati. Itu mobilku sudah masuk ke jurang. Kalau ditanya, kenapa kau bisa bertobat jadi pendeta? Oh dulu aku pernah mau mati. Atau dulu aku pernah dipenjara. Dulu aku pernah ditembak polisi. Pokoknya yang jelek-jelek begitu semua. Tapi gara-gara kejadian itu, aku gak tahu lagi, gak ada harapan lagi aku. Dokter udah bilang, ini bu besok mati ini. Tapi ketika aku angkat tangan dan berkata, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Tiba-tiba aku ngalamin seperti mujizat Tuhan, tangan Tuhan. Apa itu? Itulah kairos. Harusnya saya udah mati saudara. Cuman gak cukup waktu saya cerita. Ridoni Simanjuntak gak mungkin jadi gembala hari ini. Kalau berapa belas tahun yang lalu, saya pernah mau mati kelas 4 SD karena terjebur di kolam renang gak ada yang tolong. Kelas 6 SD saya hanyut di sungai, harusnya udah mati. Dan terakhir saya pernah opnam kena malaria, DBD. Trombosit saya udah tinggal berapa ratus, opnam. Di dok 2, itu 2 bulan sebelum saya merit. Telinga, hidung semua udah keluar darah, pembuluh darah udah pecah. Tapi kalau saya mati, saya gak jadi gembala hari ini. Tapi saat itu kairos Tuhan datang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang kau panggil saya, kau gak sembuhkan saya, engkau tetap Tuhan bagi saya. Ayat yang datang di rumah sakit dok 2 itu adalah seperti Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, Tuhan sekalipun Tuhan kami tidak tolong kami tidak akan menyembah patung yang kau dirikan. Nah di saat itu saya buat pernyataan, karena itu firman yang datang. Itu firman kairos Tuhan buat saya. Kalaupun aku harus mati Tuhan, aku udah tinggalkan Sumatera jauh datang ke Papua. Kalaupun aku harus mati hari ini, bagiku engkau adalah tetap Tuhan. Udah saya tidur. Istri saya masih pacar waktu itu, karena masih calon toh. Karena harusnya hari itu jadwal pre-wedding. Itu fotografer udah bilang, jadi prewed gak ini? Mau prewed bagaimana, orangnya sudah berdarah-berdarah. Udah keluar darah. Istri saya udah nangis, dia bilang, waduh belum kawin udah jadi janda katanya. Dari situ, karena apa? Saya masuk rumah sakit.
orang yang belakangan masuk udah pulang. Jadi dia masuk di hari keempat tapi udah pulang duluan. Lah saya udah 8 hari. Saya bilang, loh Tuhan, ini saya pendeta loh. Saya biasa doain orang sakit sembuh, kok saya nggak sembuh? Kenapa? Karena firman belum datang. Karena Yohanes bilang segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman tidak ada yang jadi. Hari yang ke-10 firman datang. Apa firman yang datang? Tiba-tiba di saat-saat masa kepala sakit, kalau saudara yang pernah kena DBD, saudara tahu yang saya maksud. Itu hati seperti ditekan, gerak badan seperti dicabik-cabik. Tapi entah kenapa di masa sulit itu Tuhan bilang begini, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Waktu mereka membuat pernyataan, sekalipun Tuhan tidak tolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Darah saya sudah diambilin, ditusuk udah berapa puluh kali. Dibawa dites di lab, di medika, di mana-mana, hasilnya trombositnya masih hancur. Hari yang ke-10 waktu firman datang, akhirnya saya buat sebuah pernyataan. Sekalipun kau enggak sembuhkan saya, karena selama ini mudah bagi kita. Tuhan engkau baik, karena kita lulus. Tuhan engkau baik, karena doamu dijawab, engkau dapat pekerjaan yang terbaik. Pertanyaan saya, ketika semua itu enggak terjadi, masihkah Tuhan baik? Enggak mudah itu kau bilang amin di sini pas fakta kejadiannya. Saya aja sulit. Tapi di hari yang ke-10 itu saya bilang begini, I'm ready God, aku siap Tuhan. Kalau memang ini waktuku, ini hariku, sekalipun kau enggak sembuhkan aku, kau tetap Tuhan bagiku. Saya tidur pulas banget. Tiba-tiba suster dok 2 bangunin saya, Pak bangun, periksa darah lagi ya. Waktu dia bilang periksa darah, ada sebuah konfirmasi di batin, kau akan pulang. Hah? Pulang, pas diperiksa langsung dia bilang, Pak kita cabut ya infusnya ya. Siap-siap besok udah bisa pulang. Nanti tinggal dokter visit ini konfirmasi aja. Kenapa? Udah bagus nih trombositnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang sembuh kenapa enggak hari ke-6, ke-7, ke-8, kenapa harus tunggu hari ke-10? Roh Kudus bilang, karena hari yang kemarin firman belum datang. Tapi karena engkau sudah terima firman, kairosku hari ini datang. Saya mau bilang begini. Saya nggak tahu tujuanmu datang tadi, apalagi saudara yang dari Arso. Ada dari Arso ini ya? Ada dari Doyo, perjalananmu udah melewati berapa gereja sampai di sini. Dan untuk mendengarkan saya berbicara, saya mau bilang begini. Berapa banyak saudara yang berani percaya bahwa ini juga adalah bagian dari kairos Tuhan. Saya nggak tahu keadaan hidupmu seperti apa. Saya nggak tahu situasi hidupmu, ekonomimu, perkuliahanmu, masa depanmu, percintaanmu mungkin. Tapi saya harus bilang, malam ini adalah kairos Tuhan atasmu. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Hidup bukan hanya untuk sekedar bangun pagi, pergi kampus, kuliah, kerja. No. Hidup adalah untuk Tuhan. Hidup ini cuma sekali. Hidup yang sekali ini aku mau persembahkan untuk Tuhan. Berapa banyak di antaramu hari ini kau sedang mengalami tekanan? Jujur. Kau sedang bimbang, galau. Sesaat kita bisa lupa waktu kita datanglah dan bertata. Gitu ya. Semangat. Tapi pas pulang realitanya beda. Kemuliaan Tuhan nyata itu bukan hanya di panggung. Kemuliaan Tuhan itu nyata bukan hanya di gereja. Tapi saya berdoa, saya deklarasikan kemuliaan Tuhan itu nyata ketika engkau menjalani hidupmu sehari-hari. Di rumahmu, di pekerjaanmu, di kampusmu. Engkau bisa yakin. Jangan tinggalkan ruangan gereja ini dan turuni tangga ini. Kalau belum ada sebuah keyakinan di sini. Is finished. Masa depanku udah dia selesaikan 2000 tahun yang lalu. Aku gak takut lagi akan masa depan. Aku gak takut lagi orang bilang mau krisis. Mau bangsa ini nanti begini, bangsa ini begini. Aku adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Pribadi yang sudah dia pilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Kalau engkau yang tadinya datang dengan keadaan loyo, galau, cemas. Ya, hari ini saya mau berkata, bangkitlah teman-teman. Bangkitlah generasi muda. Hidup masih banyak yang terlalu indah untuk kita genapi. Hidup di depan masih terlalu indah. Bersama dengan Tuhan ada hari-hari yang baik. Ada masa-masa yang baik.
yang akan segera datang dalam hidupmu. Bisa bangkit berdiri, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya tangan, angkat tanganmu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun kau yang pulang dengan ketakutan. Tidak ada satupun kau yang pulang dengan rasa cemas, rasa galau. Besok pagi engkau bangun, ada hasrat yang bergelora. Ada hasrat yang menggebu-gebu untuk engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini sekian waktu lamanya begitu engkau bangun pagi, yang kau langsung sambar adalah handphonemu, yang langsung kau sambar adalah hal-hal yang lain. Tetapi mulai dari hari ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, telah bangkit, telah lahir satu generasi muda, satu kumpulan anak-anak muda di GPI Pondok Pemulihan. Engkau masih mendapati Tuhan, dari sekian ribu anak-anak muda yang ada di tanah ini, engkau mendapati malam hari ini ada generasi muda yang berkata, ini hidupku Tuhan, ini aku Tuhan. Soul for Jesus, kami sudah terjual hanya untuk Tuhan. Dan aku berdoa, setiap engkau yang perlu mujizat, perlu kebangkitan. Mungkin dari hati kecilmu engkau berkata, bagaimana aku bisa bangkit Pak Pendeta? Kalau apa yang kau sampaikan di sini bertolak belakang dan berbanding terbalik dengan keadaan hidup di rumahku. Kalau aku pulang, aku lihat bapakku, aku lihat mamaku, aku lihat saudaraku. Gak sama dengan apa yang Tuhan janjikan. Dengar baik-baik, fakta dan data harus berubah dengan janji kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang yakin Tuhan hadir di sini? Mujizat masih ada. Ku yakin kau hadir di sini. Saya akan berdoa sebentar aja, habis itu saya akan selesaikan. Engkau yang perlu Tuhan malam hari ini, angkat tanganmu. Pejamkan matamu, gak usah lihat sebelah kanan kiri. Gak usah lihat sebelah kanan kiri. Orang-orang yang mau datang sama Tuhan saja. Ku yakin kau hadir di sini. Yang di atas, yang di bawah, kebawah. Ini hanya tentang kita dan Tuhan malam ini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Teman-teman saja angkat tanganmu. Ku yakin. Jangan cuma ngomong, tapi biarlah lirik yang ada itu lahir dari hatimu malam ini. Tuhan, engkau berjanji 2-3 orang kumpul, sepakat panggil namamu, engkau hadir. Hari ini Tuhan yang kami datangi bukan Tuhan yang mati. Engkau Tuhan yang hidup, jamah setiap hati malam ini. Bisa lebih kuat, semuanya ku yakin. Yang di atas angkat tanganmu, saya berdoa. Engkau yang tertekan, engkau yang bimbang, engkau yang tadinya suam-suam. Hatimu seperti tawar untuk Tuhan. Tapi malam hari ini aku lepaskan roh kebangkitan. Cinta mula-mula itu, roh cinta mula-mula itu terjadi dalam hidupmu. Sama-sama dengan Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal, bisa? Kita nyanyikan lagu ini dari awal, bisa? Come on. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
Kami percaya Kau hadir, Kau hadir. Di sini kemenangan terjadi di sini. Sama-sama. Ubah setiap mereka bangun. Di sini kemenangan terjadi. Terobosan, terobosan terjadi. Pemulihan, oh, terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Angkat tanganmu. Bapak berbicaralah pada setiap hati mereka Tuhan. Untuk mereka pulang tidak takut lagi. Tidak bimbang lagi. Kami tahu malam ini untuk kami hadir di dunia ini. Kami bangkit. Kami bangun Tuhan. Menyambut apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berhenti berkata-kata. Roh Kudus lanjutkan. Untuk firman ini terus terngiang-ngiang di hati dan pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.